Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maison Kamil dengan NIM 4443230 dan saya dari semester 5. Di sini saya akan mengenalkan wadah ikan berupa akuarium dengan tugas rekayasa aquaculture di konsentrasi budaya perikanan. Sebelum lebih jauh, di sini ada beberapa contoh akuarium yang berada di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu ada aquascape, yaitu seni menciptakan taman bawah air dengan tanaman air, kayu, batu, dan elemen alam lainnya untuk menciptakan miniatur alam yang indah. Terus ada juga paludarium. Nah, akuarium yang menggabungkan habitat air dan darat. Bagian daratnya bisa digunakan untuk tanaman yang tumbuh di lingkungan yang lembab. Selanjutnya ada terrarium, akuarium yang lebih fokus pada habitat darat, baik untuk hewan darat ataupun tanaman. Nah, selanjutnya pendahuluan. Akuarium ini adalah wadah buatan yang digunakan untuk memelihara ikan, tanaman air, atau organisme akuatik lainnya. Fungsinya tidak hanya sebagai tempat hidup, tapi juga sarana edukasi, penelitian, hingga hiasan estetik. Nah, konsep memelihara ikan dalam wadah sudah dikenal pada zaman Mesir dan Tiongkok kuno. Istilah akuarium itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu aqua yang berarti air dan rium yang berarti tempat. Pada abad ke-19, akuarium menjadi populer di Eropa dan hingga kini berkembang menjadi bagian dari hobi, penelitian, bahkan konservasi modern. Selanjutnya ada latar belakang adanya akuarium bermula dari kebutuhan manusia untuk mengamati dan memelihara kehidupan akuatik dalam lingkungan buatan. Nah, pas zaman Mesir kuno dan Tiongkok kuno, masyarakat sudah terbiasa melihara ikan dalam wadah sederhana. Ya kayak ember, mungkin tak ember, ataupun ada kendi, ataupun kendi. Nah, itu masyarakat sudah biasa. Tapi dengan tujuan konsumsi ataupun keagamaan maupun ya cuma kayak keindahan doang gitu. Nah, istilah akuarium ini yang sudah saya sebutkan berasal dari bahasa Latin, yaitu aqua yang berarti air dan rium yang berarti tempat. Jadi pengertian dari akuarium itu sendiri di bahasa Latin ini yaitu tempat yang berair ataupun lembab, yang berarti perkembangan akuarium modern mulai terlihat pada abad ke-19 di Eropa. Ketika ilmu pengetahuan tentang biologi perairan semakin maju dan teknik untuk memelihara ikan hias semata, tetapi juga berkembang menjadi sarana penelitian ilmiah, pendidikan, konservasi, serta hobi yang bernilai estetika dan rekreatif. Nah, dengan demikian, akuarium hadir sebagai bentuk perpaduan antara kebutuhan manusia akan pengetahuan. Ini merupakan fungsi dari akuarium tersebut, yaitu sebagai sarana edukasi dan penelitian yang sudah tadi sempat disinggung di latar belakang. Nah, melalui akuarium ini, para peneliti maupun pelajar dapat mempelajari perilaku, pertumbuhan, hingga interaksi antar organisme air lainnya. Fungsi ini menjadikan akuarium tidak hanya sekadar tempat hobi, tetapi juga menjadi media ilmiah yang berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang biologi, perairan, dan konservasi. Tidak kalah penting, akuarium memiliki nilai estetika dan rekreatif. Kehadiran akuarium di rumah, kantor, ataupun ruang publik yang mampu memperindah dan memperbagus estetika di lingkungan tersebut, yang bisa menciptakan suasana yang menenangkan. Aktivitas melihat ikan berenang terbukti dapat membantu mengurangi stres dan memberikan rasa rileks. Oleh karena itu, akuarium bukan hanya wadah pemeliharaan, tapi juga sarana hiburan, terapi psikologis, serta karya seni yang menghadirkan keindahan alami dengan kehidupan manusia. Nah, di sini ada komponen-komponen yang menjadi bagian dari akuarium tersebut. Ada dua, yaitu komponen utama dan komponen pendukung. Nah, pada komponen utama, yang pertama itu ada wadah atau yang terbuat dari kaca atau akrilik. Karena kenapa wadahnya terbuat dari kaca atau akrilik? Karena biar kita bisa melihat perilaku yang tadi yang sudah disinggung di pendahuluan, biar bisa melihat gitu kayak perilaku ikan, gimana ikan yang bagus kan kayak cuma dari atas doang kurang lah.
Jadi dari samping bisa, dari mana-mana bisa, karena terbuat dari kaca. Dan juga tidak luput dari air, mau air lawat, mau air tawar, mau air laut, itu bisa akuarium di ini digunakan. Oke, terus di lain juga ada ikan dan biota air lainnya. Mau bebas, mau ikan, kecuali ikan-ikan yang kayak size ya medium lah, atau yang kecil lah, itu bisa di iniin ke akuarium ya. Terus ada juga tanaman air yang tadi saya bilang di aquascape, paludarium dan terrarium. Nah itu buat memperbagus lah, kayak menambah kealamian lingkungan tersebut. Terus selanjutnya substrat, ada pasir, kerikil, sama batu, yaitu menambah sama kayak tanaman air, menambah keestetikan atau kealamian dari akuarium tersebut. Terus selanjutnya ada komponen pendukung dua. Ya, yang pertama ini ada filter, pompa, dan aerator. Filter itu untuk menyaring sisa-sisa atau kotoran yang ada di substrat maupun di air tersebut. Nah, pompa ini digunakan alat yang digunakan untuk mengirim air. Ya, misalnya gitu. Misalnya dari, kan kita takutnya ini ya, apa namanya, kayak kalau misalnya dari gayung ataupun ember kita serok gitu-gitu, takutnya kayak apa sih yang susah itu pada kayak muncul-muncul gitu. Nah, kalau misalnya pakai pompa ini kita bisa pakai selang. Nah, selang ini kita tadahin, tadahin, maksudnya dibarengin sama kaca di pinggir-pinggirnya tuh, kayak biar si substratnya itu atau pasir-pasir atau kerikil atau batu itu nggak berhamburan gitu, nggak kayak bikin keruh air gitu. Terus yang kedua ada heater atau pemanas. Nah, heater pemanas ini digunakan untuk kayak bisa kayak mega tank gitu-gitu tuh, kayak mega tank, terus super mega tank. Nah itu pakai, meskipun ada akuarium yang kecil-kecil itu pakai heater buat kayak di cuaca-cuaca yang ekstrim lah gitu, itu untuk memanaskan suhu di lingkungan tersebut agar ikan ini bisa bisa hidup berkelanjutan. Oke, selanjutnya ada lampu atau pencahayaan. Nah, ini menambah keestetikaan dari akuarium tersebut. Dan tadi juga bilang ada dekorasi, yaitu batu, kayak batu, kayu, ornamen. Juga sama buat menambah kayak kealamian ataupun keestetikan dan hiasan di akuarium tersebut. Nah, yang terakhir ada termometer dan alat uji kualitas air. Nah, termometer dan alat uji kualitas air ini digunakan sebagai untuk menguji kualitas air, apakah ini DO-nya netral ataupun terlalu asam ataupun terlalu basah, jadi kita mengetahui. Nah, terus kalau termometer ini untuk suhu yang ada di air tersebut. Selanjutnya, nah kesimpulannya, akuarium merupakan wadah buatan yang berfungsi untuk memelihara ikan dan organisme akuatik lainnya dalam lingkungan yang terkontrol. Keberadaannya tidak hanya sebagai tempat pemeliharaan, tapi juga memiliki nilai edukasi, penelitian, konservasi, hingga estetika dan rekreasi. Dengan dukungan komponen utama maupun pendukung, akuarium mampu menciptakan ekosistem air yang sehat sekaligus memberikan manfaat bagi manusia, baik dari sisi pengetahuan, keindahan, maupun kesehatan mental. Ya baik, segitu saja. Syukur Allah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.